Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua telah bangun dengan sehat, dengan penuh sukacita dan sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan memimpin kita di sepanjang hari ini. Senang sekali saudara sekalian kita berjumpa kembali sebelum beraktivitas di pagi ini. Kita di acara Renungan Pagi edisi 6 Oktober 2022. 1 Samuel pasal 12 ayat 1-5, demikian bacaan kita. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang akan menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki dan ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok? Sehingga aku harus tutup mata, aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Memimpin sampai akhir. Saudara-saudaraku, membaca bagian akhir dari pelayanan Samuel sungguh melegakan. Imam Eli pendahulunya juga dicela Tuhan pada akhir pelayanannya karena ia tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan tegas sebagai ayah bagi putra-putrinya. Mengakhiri kisah pelayanannya dengan menyesakkan dada. Namun kisah pelayanan Samuel amat berbeda, sebab penulis memberi respon sangat positif terhadap akhir pelayanannya, dan tidak banyak pemimpin yang mengakhiri kepemimpinannya demikian baik. Ada yang jatuh di tengah jalan karena ambisi pribadi, ada pula yang jadi gila kuasa sehingga tidak mau turun meski sudah waktunya. Era hakim-hakim berakhir dan era kerajaan dimulai. Samuel sudah menghantar umat Israel sesuai dengan panggilannya sebagai hakim dan nabi. Saul sudah diterima dan dilantik sebagai raja. Berikutnya kepemimpinan Samuel akan dilanjutkan oleh Raja Saul. Pada pidato terakhirnya saat mengundurkan diri dari orang Israel, Samuel memberi kesaksian tentang pelayanannya selama hidupnya, bahwa ia telah mengakhirinya dengan baik. Ia membuktikan hidupnya bersih dari ambisi dan kepentingan pribadi. Dan ia memperlakukan rakyatnya dengan begitu baik. Ia tidak menerima sogok dan ia tidak melakukan kecurangan. Ia tidak pernah melakukan kekerasan kepada umat-umat yang dipimpinnya. Maka Saul dan setiap pemimpin harus menyadari godaan besar untuk menyelewengkan kuasa dan otoritas yang mereka miliki. Ia membersihkan diri dari semua kecurigaan atau tuduhan terhadap salah urus karena pemerintahan berada di dalam tangannya. Saudara sekalian, Samuel telah menghabiskan hari-harinya untuk melayani dengan baik. Sejak dini hidupnya ia telah mulai melayani dengan terus berbuat baik. Akulah menjadi pemimpinmu. Aku telah berjalan di depanmu sebagai pemandu untuk memandu engkau, sebagai seorang gembala memimpin kawanan dombanya. Dari sejak muda sampai hari ini. Saudara sekalian, dan kini hari-hari terbaiknya telah habis. Katanya, aku ini telah menjadi tua dan beruban. Samuel yang dididik oleh ibu yang sangat hormat pada Tuhan, ternyata sampai pada masa tuanya tidak menyimpang dari jalan itu. Walau tidak mudah bagi Samuel, sebab kecenderungan Israel yang dipimpinnya condong dan beribadah pada ilah lain, agama Kanaan, tetapi satu sisi tetap menyembah kepada Allah. Samuel tetap setia, sehingga dengan bangga menutup hari pelayanannya dengan mengatakan, semua yang telah kalian minta telah kupenuhi, termasuk meminta raja. Hal ini disaksikan seluruh rakyat dan raja yang baru diurapinya. Saudara-saudaraku, jika kelak nanti kita mengakhiri tugas dan pelayanan kita masing-masing, dapatkah orang lain menjadi saksi bahwa kita telah setia sampai pada akhirnya?
Dan bagaimanakah kesaksian anak-anak atau generasi penerus kita? Warisan apa yang telah kita wariskan kepada mereka? Saudara sekalian, godaan untuk menyelewengkan otoritas dan kuasa yang dipercayakan kepada kita memang sangat besar. Juga tidak sedikit oknum dalam pemerintahan, masyarakat, gereja maupun rumah tangga atau orang tua yang kacau karena kepemimpinan yang tidak konsisten dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudaraku, bila kita menjadi pemimpin, bila kita menjadi orang tua, berilah diri kita dipimpin oleh Tuhan lebih dahulu. Bila kita tidak dalam posisi pemimpin, dukunglah para pemimpin kita, salah satunya dengan doa. Dan kiranya kita dapat memberikan kesaksian dalam hidup kita terhadap siapapun, bahwa kita adalah umat Tuhan yang baik, kita adalah pelayan Tuhan yang baik, kita adalah pemimpin yang baik, kita adalah orang tua yang baik. Dan semoga kita dikaruniai kekuatan untuk melaksanakannya tetap setia sampai pada akhirnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak atas keteladanan Hakim Samuel melaksanakan tugas dan pemerintahannya di tengah-tengah umat-Mu. Ia telah membuktikan dirinya bahwa ia telah melaksanakannya sampai pada akhirnya dalam kesetiaan, walaupun berat dan tantangan yang dihadapinya. Kiranya kami semua, baik sebagai orang tua, baik sebagai suami, istri, anak-anak, pemuda-pemudi, karyawan, pelayan Tuhan, kuatkanlah kami ya Tuhan untuk belajar kepada Samuel. Betapa bahagianya hidup yang senantiasa dipimpin oleh Tuhan, sehingga dapat melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab serta fungsi-fungsinya dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam pelayanan dengan begitu baik. Kerinduan hati kami ya Tuhan, bahwa di Kau menopang kami juga, di Kau menolong kami juga, kami serahkan hidup dalam tangan-Mu. Sebab tidak ada sesuatu pun yang dapat kami lakukan di luar topangan Tuhan sendiri. Itulah sebabnya ya Tuhan, segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, biarlah inspirasi firman-Mu melalui kehidupan Samuel yang kami dengarkan pagi ini menjadi pegangan kami. Di dalam pertolongan Roh Kudus, di dalam kekuatan daripada-Mu kami akan dapat melakukan semuanya. Dan biarlah saudara-saudara kekasih pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan tetap menjadi pemandunya. Tuhan tetap menjadi penolong kami, agar kami semua tetap terpelihara sempurna di dalam kasih setia-Mu. Kami tahu bahwa Engkau akan menganugerahkan kekuatan kepada kami, agar kami pun dapat melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab kami setia sampai pada akhirnya. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.